Selamat pagi dan semangat pagi kawan-kawan setia NASA. Terima kasih telah berkunjung di kandang ternak kami, yaitu percontohan ternak kambing tanpa angon, tanpa ngarit soladen, yang mana ternak kambing ini menggunakan salah satu teknologi yang canggih, yaitu dari PT Natural Nusantara. Yang mana PT Natural Nusantara sendiri, Bapak Ibu tidak usah ragu lagi, kawan-kawan tidak usah ragukan lagi, karena Bapak Ibu cari di media manapun pasti akan ketemu yang namanya Natural Nusantara. Baik Bapak Ibu semuanya, di sini akan saya rinci, akan saya terangkan kepada kawan-kawan dari NASA yang sudah memulai usaha lebih dulu, karena saya mungkin belakangan memulainya, jadi mungkin lebih pengalaman dari kawan-kawan semuanya daripada saya. Baik. Untuk pakan sendiri ini, karena sekarang lagi teknologinya lagi naik daun itu pakan fermentasi, maka saya juga akan menggunakan pakan fermentasi. Yang mana pakan fermentasi ini mungkin tidak semua orang menggunakan, tapi sudah ada yang menggunakan, yaitu dari salah satunya dari batang bubuk pisang yang sudah tidak terpakai. Ya ini nanti akan kita olah, akan kita jadikan pakan fermentasi. Dimana nanti pakan fermentasi ini sendiri adalah kebutuhan nutrisinya sudah terpenuhi semuanya dari Natural Nusantara sendiri, dari NASA sendiri. Yang perlu Bapak Ibu kawan-kawan ketahui, dimana dari PT Natural Nusantara ini 3 bulan yang lalu itu telah mengeluarkan produk baru andalannya, yang mana produk baru itu jauh lebih canggih, jauh lebih bagus, yaitu yang bernama probiotik tangguh. Nah, saya bisa menggunakan probiotik tangguh selain tidak menggunakan interna. Baik Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya, memulai saja bagaimana cara menggunakan pakan fermentasi. Nah, cara pembuatan fermentasi sendiri nanti yang akan kita lakukan adalah untuk nutrisi kambing sendiri itu ada serat. Mungkin berbeda ukuran atau berbeda pola dengan kawan-kawan. Kita akan menggunakan nutrisi serat itu sekitar 35%. Ada protein itu sekitar 10%. Sedangkan dari karbohidrat sendiri nanti kita akan menggunakan sekitar 30%. Terus ada lagi yang namanya kabel atau skatul itu sekitar 10%. Sisanya nanti ada dari nutrisi dari Natural Nusantara ini. Sehingga kebutuhan kompleks dari ternak sendiri sudah terpenuhi semuanya. Ada karbohidrat, ada protein, ada mineral, ada vitamin dari itu sendiri sudah terpenuhi. Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya, saya akan mulai mencoba mencacah dari batang pohon pisang, akan saya jadikan pakan fermentasi. Ini sekilas akan saya praktekkan. Kebetulan kita sudah ada disiapkan dari batang daun pisang, batang pisangnya sendiri. Ini akan kita catat biasa saja, hanya seperti ini saja. Cara mencatatnya bebas, selera, artinya tidak harus sekian-sekian, tidak, selera. Ini selera dari kawan-kawan semuanya. Pokoknya yang penting dicatat. Artinya ini teknologi yang cukup mudah, cukup gampang sekali, sehingga apapun kesibukannya, apapun profesi Bapak Ibu semuanya, kawan-kawan semuanya masih bisa melakukan beternak, karena memang teknologi ini ternak tanpa angon, tanpa ngarit, sehingga kawan-kawan semuanya selain punya aktivitas yang padat, punya kesibukan yang sangat padat juga, tapi faktanya masih bisa melakukan yang namanya ternak kambing. Nah, kebetulan di kandang yang sekarang saya berada adalah kandang percontohan. Artinya ini hanya skala percontohan. Sedangkan kandang yang aslinya yang skalanya banyak ada di sebelah dari kandang ini nanti. Kebetulan juga di kandang yang sebenarnya kita sudah memulai sekitar
60 ekor kambing. 60 ekor kambing. Faktanya masih enak-enak saja, nyaman-nyaman saja. Masih bisa bersantai ria. Masih bisa keluar kota. Karena sekali atau sehari kita bikin pakan, itu bisa untuk pakan sekitar 2 minggu atau 3 minggu, bisa juga untuk 1 bulan. Yang penting Bapak Ibu kawan-kawan semuanya mempunyai tong, ya, tong atau drum untuk menampung dari pakan itu. Nah, setelah kita cacah, kita akan menggunakan yang namanya medianya itu ada air. Ada air. Ini air kita gunakan hanya sekitar 1 liter saja karena hanya untuk contoh saja. Kita menggunakan yang namanya garam. Garam masak boleh. Garam masak. Biasanya untuk 1 kental kita menggunakan 1 kilo garam. Kita hanya untuk contoh saja. Contoh, ini sekitar 1 genggam saja. Kalau kambing itu sekiranya lagi sedang hamil atau bunting, kita tidak boleh menggunakan yang namanya tetes tebu. Nanti takut si anak kambing ini keluar prematur, sehingga kita menggunakan yang namanya gula pasir. Kita gunakan sekitar 1/4 untuk 1 kintal. Nah, sedangkan untuk tetes tebu sendiri, ini kita gunakan sebagai untuk kambing penggemukan. Ini untuk penggemukan. Dan tidak dipakai atau tidak digunakan untuk kambing yang lagi hamil. Ini tidak menganjurkan saya. Tapi kalau kawan-kawan boleh sudah menggunakan dan aman, silahkan. Tapi saya tidak menganjurkan untuk kambing yang hamil. Untuk penggemukan bagus, tetes tebu. Kita akan aduk dulu. Ini. Dulu. Nah, untuk pembuatan pakan 1 kental, kita akan menggunakan yang namanya probiotik cukup 2 tutup saja. Ya. Karena ini bentuknya konsentrat, jadi padat sekali. Untuk 1 kental itu 2 tutup sudah lebih dari cukup, sudah cukup sekali. Probiotiknya, sedangkan untuk veterna sendiri, karena memang awalnya saya memakai veterna, itu biasanya satu drum atau 1 kental kita menggunakan 4 tutup, benar 2 tutup sudah cukup. Kita menggunakan 4 tutup. Nah, ini kita contoh untuk probiotiknya. Kita hanya menggunakan sedikit saja. Nah, konsentrasi sekali. Nah, hanya buat setengah saja. Sedangkan filterannya juga seperempat tutup saja. Nah, ini kita aduk lagi. Setelah ini tercampur, kita diamkan dulu selama 5 menit. Tujuannya apa? Tujuannya biar semua tercampur. Kita siapkan kesebut pisangnya. Kesebut pisangnya kita siapkan, baru kita tabur yang namanya katul. Kita taburkan yang namanya katul. Katul ini setiap satu kuintal atau 1 tong, kita hanya memerlukan sekitar 10% saja. Kita hanya menggunakan 10% saja karena sudah terpenuhi dari karbohidrat yang lain. Setelah tercampur seperti ini, baru ada veterna, ada probiotik yang sudah kita aduk tadi, kita campurkan, kita siramkan. Seperti ini kita campur ini. Siramkan. Baru akan kita aduk. Nah, ingat, untuk mengaduk pakan fermentasi dari Natural Nusantara dari NASA ini, kita tidak perlu menggunakan yang namanya
sarung tangan atau headphone. Karena apa? Karena produk dari Natural Nusantara ini organik, aman untuk hewan, aman juga buat manusia. Ini yang perlu digarisbawahi. Nggak usah pakai sarung tangan. Kita aduk. Takaran untuk mengaduk ini yang penting rata saja, tidak perlu harus sekian jam tidak. Yang penting sudah rata. Karena teknologi dari Natural Nusantara ini teknologinya tinggi, sehingga berbeda dengan nutrisi dari perusahaan lain. Kalau di perusahaan lain kemungkinan setelah bikin ini ditunggu dulu, mungkin sehari, mungkin berapa jam. Tetapi karena ini menggunakan teknologi dari Natural Nusantara, kalau kita bikin seperti ini, kita tidak usah menunggu besok, tunggu nanti. Setelah jadi, boleh kita tes, boleh kita coba, langsung kita kasih makan ke hewan ternak kita, yaitu karena di sini saya memulai dengan kambing, ini akan saya contohkan untuk pakan kambing. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya, kawan-kawan yang ingin memulai ternak kambing, nanti yang perlu diingat untuk kambing yang mau difermentasi tentunya tidak serta-merta langsung bisa makan seperti ini. Tapi nanti akan kita proses, kita cekokin, kita suntik, nanti kita akan praktek semuanya. Sehingga penyesuaian si kambing sendiri ini sangat bagus. Ya, ini akan kita coba kasihkan ke kambing. Ini belum ada 10 menit, mungkin baru 5 menit yang lalu kita akan cobakan ke kambing. Kita akan melihat apa kambing yang ada di samping saya, di belakang saya ini mau makan kedua pisang yang baru saya bikin ini atau tidak. Kita akan lakukan tes kita bersama-sama, dan nanti kawan-kawan semuanya bisa melihat kalau ini kambing ini berarti mau, artinya teknologi dari Natural Nusantara ini sangat bagus sekali. Kita coba. Kawan-kawan lihat sendiri, belum kita kasih makan, kayaknya udah nafsu sekali makannya. Ini baru mencium aroma dari produk Natural Nusantara. Coba kita tes, mau nggak kira-kira makan? Kawan-kawan bisa lihat sendiri, makannya sangat teratur sekali, makannya sangat lahap sekali. Karena apa? Ternak ini lahap sekali karena memang nutrisi dan rasa dari aroma produk dari Natural Nusantara sendiri sudah sangat menggoda sekali, sangat membuat nafsu makan hewan ternak ini. Coba lihat. Artinya gini, kawan-kawan, Bapak Ibu semuanya, semua orang bisa memulai usaha ini, kesibukannya apapun kesibukannya, apapun latar belakangannya, karena bahan-bahan yang didapat untuk media pakan sendiri ini sangat gampang. Kalaupun ini mau dibuat pakan dalam jangka panjang, bisa saja. Nanti tinggal kawan-kawan, setelah dirajang kedua pisangnya, kita diamkan dulu 2 hari biar airnya sedikit berkurang. Setelah itu baru kita campurkan seperti proses yang saya berikan contoh tadi. Harapan saya dari kawan-kawan yang lain mempunyai cara tersendiri bagaimana mengolah kedua pisang ini untuk jadi pakan ternak dari teknologi Natural Nusantara sendiri. Sehingga nanti kawan-kawan semuanya, baik mungkin di Pulau Jawa, Kalimantan, Denpasar, Sumatera, Sulawesi, itu nanti masing-masing berbeda dengan produk yang sama. Sehingga nanti bisa bertukar pengalaman, tukar pikiran. Harapan saya memang nanti ada satu kawan yang dari luar pulau yang menggunakan teknologi dari Natural Nusantara, tetapi dengan cara yang berbeda, sehingga saya bisa belajar dengan apa yang sudah dilakukan kawan-kawan dari luar pulau sendiri. Kebetulan juga ini posisi saya saat ini ada di Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Sleman.
Kecamatan Budian, Kelurahan Sidokarto, Desanya Soroaten. Bapak Ibu nanti bisa nyuwun pirsa sama Natura Nusantara atau bisa menghubungi dari Natura Nusantara sendiri itu untuk bisa istilahnya bertanya bagaimana cara pengolahan pakan fermentasi, cara saya nanti dari jerami, dari batang pisang, dari daun-daun kering. Jadi banyak sekali pakan-pakan yang bisa kita hasilkan dari Natura Nusantara. Tetapi yang perlu dilihat, garisbawahi Bapak Ibu bisa lihat sendiri kawan-kawan. Dengan pakan fermentasi, tentunya kambing saya juga nggak kalah gemuknya, nggak kalah sehatnya. Bapak Ibu bisa lihat. Ini kalau ditimbang mungkin sekitar 1 kintal ini. Jadi sehat sekali, gemuk sekali. Satu hal yang perlu digarisbawahi, bahwasanya memang ini dibuat percontohan sehingga kotoran yang ada di bawah kandang ini memang sengaja tidak saya bongkar, tidak saya bersihkan. Karena apa? Karena ini sebagai contoh, dengan kondisi kotor yang seperti ini, itu tidak ada baunya kemana-mana, hampir nyaris tidak berbau. Nanti boleh Bapak Ibu kawan-kawan datang ke lokasi saya ini, coba ini ada aroma kotoran apa tidak. Yang terpenting lagi, saya biasanya kalau membersihkan kandang yang ada di sebelah sana, itu biasanya saya tidak memakai sarung tangan, karena memang pakannya pakan organik, sehingga kotoran yang dihasilkan dari sini pun saya rasa juga organik. Karena tidak ada kotoran yang seperti yang ternak yang belum memakai teknologi dari NASA. Itu yang terpenting. Jadi sangat-sangat ramah lingkungan sekali. Bapak Ibu, saya akan memberikan contoh bagaimana memulai usaha ternak kambing ini bagi pemula. Tentunya bagaimana caranya kambing biar bisa makan bubuk pisang. Bagaimana caranya biar kambing ini mau makan jerami. Tentunya harus ada proses-proses dulu. Nah, sebelum Bapak Ibu nanti memulai, tentunya Bapak Ibu, kawan-kawan semua harus membeli kambing di pasar, di tukang kambing atau dimanapun. Yang jelas Bapak Ibu, kawan-kawan harus membeli kambing dulu. Setelah sampai di rumah, kambing itu harus kita tekoi dulu. Nah, kita tekoi dulu. Untuk nekoi kambing, nanti akan menggunakan yang namanya temu ireng. Kemudian ada lagi yang namanya temulawak. Ini untuk nyekoi kambing. Nah, ada temu ireng, ada temulawak. Tentunya satu hal lagi yang kita akan cekokkan adalah fiterna. Ya, ini untuk nyekoi kambing sebelum dibikin fermentasi. Nah, apabila kambing yang datang nanti ternyata lesu, kelihatan nggak begitu bergairah, tentunya kambing itu akan kita suntik. Kambing ini akan kita suntik dengan petunjuk dari dokter setempat. Nah, kebetulan kemarin saya sudah di training, sudah dilatih, sehingga saya dipercaya untuk menyuntik sendiri, untuk nyekoi sendiri. Nah, karena ini waktunya mungkin agak terbatas, saya akan peragakan cara nyekoi kambing. Karena apa? Kalau ini tidak akan saya praktekkan, nanti kawan-kawan untuk nyekoi kambing itu tidak perkara mudah. Nanti kalau ketika si fiterna ini nyasar ke paru-paru, kambing ini akan tersedak, sehingga mungkin paru-parunya bermasalah, bahkan bisa menyebabkan kematian. Jadi hati-hati sekali untuk nyekoi kambing ini. Nah, saya akan peragakan bagaimana cara nyekoi kambing sebelum kita kasih pakan fermentasi. Kita hanya butuh sekitar 2 cc dari fiterna ini. Ini akan kita tekokkan ke kambing yang baru kita beli atau baru kita datangkan, sehingga dalam hitungan menit, kambing ini sudah akan beradaptasi dan mau memakan bubuk pisang, memakan jerami. Itu dalam hitungan jam saja, tidak nunggu besok, nggak usah. Ini akan kita coba tekokkan. Bapak Ibu lihat cara saya untuk menyekoi kambing.
Nah, ini akan kita coba melakukan kambing. Ya. Nah, caranya posisi ibu pastikan tenang dulu, kita pegang dagu kambing ini, kita tengadahkan, kita tempelkan ke perut kita, tujuannya biar tidak bergerak, dan ini bisa masuk ke mulut kambing dengan sempurna. Yang kita kasih adalah di pangkal mulut seperti ini. Nah, setelah sudah benar-benar masuk di atas lidah, baru kita semprotkan lontangnya. Hanya seperti ini. Nah, saya pastikan 2 jam kemudian kambing ini mau makan gedebok pisang, mau memakan jerami, sehingga tidak menunggu besok. Jadi ini cara yang termudah, cara saya, cara kena semut soladen. Nanti Bapak Ibu kawan-kawan bisa dengan teknologinya sendiri, dengan cara sendiri, sehingga nanti masing-masing akan bertukar pengalaman. Itu satu. Kemudian cara menyuntik. Cara menyuntik ini mungkin kalau dari dokter harus 2 orang, tapi kalau dengan cara kita tidak harus 2 orang. Posisi yang kita suntik nanti posisi di paha dari belakang mengarah ke depan, dari depan belakang arah ke depan. Tapi ini kayaknya memang perlu karena kambingnya sehat-sehat. Jadi untuk apa kita suntik?